Selamat malam sahabat Netcast, dan kali ini jumpa lagi bersama saya Mr. Luis dalam Netcast episode yang keempat. Ya, kali ini teman-teman saya akan menghadirkan suatu hal yang berbeda. Ketika kemarin kita berbahas tentang COVID-19, kita mengundang salah satu Miss Ekoturism Sulut 2020. Kali ini kita mengundang orang yang tentunya yang sangat bisa menginspirasikan kita semua. Tentunya orang muda, masih kaum milenial, yang bisa memberikan cerita sedikit kepada kalian agar supaya kalian bisa terinspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan langsung saja kita undang, inilah dia tamu spesial kita malam hari ini, Patrick Smith Waluko. Apa kabar, bro? Luar biasa, Bang. Iya. Luar biasa. Salam corona. Salam Iya. corona ya. Kita harus harus sedikit jaraknya agak jauh, Jaga jarak, karena sesuai dengan protokol kesehatan kita harus jaga jarak, selalu pakai masker. Kalau di luar, kalau di sini kita enggak. Karena kita sudah mengikuti protokol dari awal. Iya, siap. Jadi tidak terlalu khawatir kalau kita sih tetap sehat. Pasti amin ya. Amin. Jadi hari ini bagaimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik-baik saja. Oke, mantap. Sehat-sehat. Kalau dilihat dari penampilan Ya. sudah makin mapan nih. Iya. Puji Tuhan. Patrick, gimana aktivitas saat ini, apa saja yang bisa dilakukan? Aktivitas saat ini saya sebagai seorang orientasi pendeta di Jemaat Gemim Bukit Yasin Matuari Wow. di Bitung. Iya. Juga sebagai konten kreator di YouTube. Oh, konten kreator juga. Ya, channel Oke. juga, ya. Jadi bukan cuma sekedar jadi pendeta sebagai hamba Tuhan, bisa berkreatif dulu sebagai anak muda yang Kreativitas. kreativitas ya. Nice, sangat luar biasa. Nah, teman-teman, jadi ini Patrick, ini adalah teman saya, sahabat saya juga, yang dulunya sudah saya kenal, dan puji Tuhan hari ini bisa kita undang di sini untuk memberikan suatu cerita. Jadi kita siap. mengundang Patrick di sini biar berbagi, biar teman-teman di luar sana, sahabat Netcast bisa terinspirasi. Nah, di pandemi seperti ini, apakah aktivitas pekerjaan terhalangi atau? Sempat waktu lockdown kemarin sempat terganggu memang pekerjaan karena pekerjaan saya harus mengumpulkan orang kan. Oh iya. Ya. Nggak mungkin Jadi- ibadah sendiri. Ya, nggak mungkin ibadah sendiri. Jadi dari rumah dan secara online. Oh iya. Terganggunya ialah pertama ketika ibadah online itu jaringan harus bagus ya. Kalau Iya, misalnya jaringannya ganggu ya, doanya bisa diulang lagi. Oke, jadi selama pandemi aktivitas pelayanan lewat jaringan. Iya, video call. Video Iya. call itu biasa video call. Kalau kemarin kan lagi ngehitsnya Zoom nih, Zoom. bahkan sampai salah Iya. satu founder atau owner dari Zoom itu tingkat penghasilannya naik gratis dengan adanya coronavirus. Jadi ada yang terdampak, ada yang mendapat berkat juga. Gitu. Iya, iya. Ya, selanjutnya ketika proses pelayanan lewat Zoom, kendala-kendalanya jaringan pasti ya. Ya seperti itu dia jaringan terus seringkali memang ketika keadaan sedang telepon ada yang nelpon juga kan terganggu iya, juga kan. betul, iya. Iya. Tapi ya tidak apa-apa lah ya. Tapi sudah terlewati. Ya, Dan sekarang di saat sudah new normal ini puji Tuhan harus kembali seperti semula pelayanannya, cuman masih pakai APD yang iya masih mengikuti Harus, protokol ya. kesehatan di era new normal pakai gitu. masker, bawa hand sanitizer, Iya. baru berkunjung ke jemaat dan ibadah. Oke, mantap. Di tengah-tengah aktivitas sekarang, usia umur berapa saat ini? Saat ini umur 25 tahun, 25 tahun, single, Masih single. masih Jadi, menikmati. masih menikmati Masih single. sendirian, ya. Berbahagia hari ini. Berbahagia. Biasa. Amin. Amin, haleluya. Iya, teman-teman, sangat seru ya pembicaraan kita hari ini. Saya sangat tertarik ketika melihat aktivitas Patrick di tengah-tengah sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi juga aktif sebagai seorang content creator gitu. Iya. Sekarang perkembangan sudah bagaimana? Puji Tuhan, subscriber sudah 1000 lebih. Wow, sudah 1000 lebih dalam jangka waktu beberapa. Tidak sempat setahun, Oh, sudah tidak 1000 sempat lebih. setahun ya, luar biasa. 7-8 bulan mencapai 1000. Konten-konten Kristiani terutama. Iya. Ada juga vlog dan bisa cek sendiri di PATRIS Oh, iya. SMIT. Oke, nanti langsung saja di layar ini bisa langsung di subscribe, like, bahkan komen jika ada yang perlu disampaikan. Siap. Nah, kalau kita tahu kan konten-konten yang berbau dengan religi itu kadang peminatnya gitu tuh. Iya. Jadi contohnya anak-anak muda sekarang lebih sering lihat yang aneh-aneh gitu kan, Iya. yang unik-unik, tapi sesuatu yang berbicara tentang religi itu kadang banyak yang menjauh gitu. Iya. Benar tidak? Benar. Iya. Ya, tapi tidak usah khawatir, ya tetap berkarya terus. Karena
sesuatu yang baik pasti akan ada buahnya. Iya. Ketika kita melakukan yang baik pasti ada buahnya. Cepat atau lambat, yang penting tekun dan konsisten saja sih. Oh. Buat konten dan tulus saja. Iya. Tentang monetisasi atau duit itu belakangan. Ke Yang belakang. paling utama ialah menjadi berkat bagi orang. Iya, menjadi berkat bagi orang. Jadi tulus, menjadi berkat dan Konsisten. konsisten. Konsisten terus tetap jomblo atau? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Memang sudah tidak ada pikiran ada ganti pacar atau sekarang lagi pun Kenapa udah ganti pacar ini? enggak kan informasi terakhir kan sudah break yang kemarin gitu. Break yang kemarin ya Masih sambung lagi. karena lama pacaran, pas menikmati jomblonya segini ya menikmati juga sih. Oh. Kaget juga bisa bebas kemana-mana jalan sama siapa saja Oh, kan. iya. memang lebih asik bro, lebih asik itu kalau kita lagi sendiri gitu Iya, kan. benar. Bebas, kita mau kemana saja itu tidak ada yang melarang. Kalau Jadi kan yang lagi, jomblo jangan galau. iya, jadi buat teman-teman yang jomblo tenang, saya juga enggak, maksudnya yang lagi jomblo tak usah khawatir gitu. Iya. Menikmati hidup karena ada waktunya ketika kalian menjalin hubungan pacaran pasti ada apa? Sulit juga waktu mepet. Iya, pasti sayang di mana gitu kan? Iya. Kabar di mana? Pokoknya harus kayak security yang 24 jam mengawasi kita gitu. Apa-apa dibatasi. Apa-apa dibatasi ya, Mau betul. kemana pun harus lapor kayak Iya. kayak apa ya? Kayak PNS ya, tiap hari pagi, siang, malam lapor terus. Lapor terus. Oke, Patrick, di tengah-tengah pandemi juga seperti ini, banyak anak-anak muda saat ini kan lebih sering di rumah, aktivitas sekolah, anak-anak SMA, SMK itu pasti di rumah juga dan masih usia-usia milenial pasti kebanyakan di rumah. Ya, di rumah. Nah, mereka paling sering membuka YouTube dan sebagainya, main game gitu. Iya, iya. Sebagai kamu sebagai orang yang melayani gitu di gereja, adakah kendala untuk mengajak anak-anak ini untuk beribadah dan sebagainya? Memang ketika candu terhadap gadget ya sudah menjadi hal yang bukan masalah, Ya. itu membuat sebuah kesulitan bagi para pelayan untuk mengajak kaum muda Iya, kembali betul. aktif dalam peribadatan. Apalagi sekarang pandemi ini membuat orang menjadi memang harus di rumah saja gitu Iya. kan, jadi main aja gitu. Bagi saya untuk kesulitan itu ya yang paling utama ketika harus mengajak mengisi waktu di rumah tapi dengan hal yang bermanfaat. Ya. Ya. Untuk pelayanan sekarang ini lewat story kita, lewat YouTube kita atau lewat postingan Facebook kita, usahakan yang membangun, yang mengajak orang walaupun stay di rumah untuk kesehatan kita harus tetap produktif. Iya. Ada yang bisa jual online, ada yang bisa buat video, Iya. konten video. Dan juga maksud saya kalau dalam pandemi seperti ini, strategi apa gitu? Strategi, Kamu iya. sebagai hamba Tuhan untuk supaya anak-anak juga bukan cuma sekedar hobi di rumah, main game di rumah, tapi juga beribadah di rumah atau gabung dalam pelayanan-pelayanan yang sudah diatur oleh kalian sebagai Ya, pelayan seperti Tuhan. tadi menjadi teladan pertama kan. Ya. Mungkin sebagai penatua pemuda atau sebagai komisi pemuda, saya sebagai pelayan Tuhan di gereja juga pertama-tama menjadi teladan di tengah secara internet ya. Jadi kita membawa contoh kepada anak-anak muda lain yang di rumah Mhm. supaya mengisi waktu bukan hanya untuk main game saja, tapi juga menyiapkan waktu untuk Tuhan. Iya, betul. Seperti kita story di WA, baca Alkitab, ya. Iya. Tulis kata-kata yang membangun bahwa jangan cuma habis di main game saja waktunya. Bukalah Alkitab baca. Iya, betul. Strategi Jadi seperti itu. ya, jadi buat teman-teman yang di rumah yang hobinya main game yang lagi nonton, jadi bagi-bagi waktu ibadah main itu harus Iya, dikasih harus dibagi seimbang supaya kalian bisa juga tetap terkontrol sebagai orang muda, betul nggak? Iya benar. Nah, Patrick, saya sangat penasaran, kok bisa ya kamu bisa jadi seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan di usia yang masih muda? Apakah tidak ada tantangan-rintangan pada awalnya meniti karir sebagai atau aktivitas dari dulu untuk menggapai mimpi kamu sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah tidak ada tantangan-tantangan terus yang dialami? Banyak sih sebenarnya. Iya, banyak. Juga kalau mau jujur, dari kecil sebenarnya tidak punya
harapan atau impian jadi pendeta sebenarnya. Oh, jadi apa? Jadi waktu itu karena lahir di satu daerah yang banyak di situ pekerjaannya pelaut, Iya. saya juga termotivasi menjadi pelaut gitu kan. Oh, jadi Karena pelaut. menurut orang-orang ya, Bitung khususnya, pelaut itu kan kaya, banyak duit, bisa Iya. pergi kemana-mana gitu kan. Asik lah hidupnya kalau jadi pelaut. Iya, betul, betul. Pernah sempat ingin jadi pelaut. Tapi ketika pas SMA itu kenakalan remaja lah ya. Pernah kecanduan obat-obatan, terlarang. Oke. Pernah Karena habon nggak? habon. Pernah juga ya. Iya, habon, terus ya miras lah sudah tentu kan. Oke, cap Sepaket tikus, itu ya. Cap tikus. Tapi sekarang cap tikus legal loh. Oh iya. Iya, iya, tapi mahal boy, mahal. Nah, Jadi untuk secukupnya saja ya. iya. Dan waktu itu seks bebas juga, Hmm. ya. Hancur lah waktu itu. Oke. Kemudian sempat sakit jiwa di tahun Oh, 2011. sempat sakit jiwa? Ya. Sakit jiwa, jadi gila. Banyak Kok saksi kenapa terhadap itu saya. kenapa gila? Karena memang waktu itu mungkin pas berhenti saya kecanduan obat ya, lepas dari obat-obatan yang sering saya beli, dan pernah ada satu momen di mana kita itu ya kenakalan remaja malam-malam teriakin orang gitu, terus saya shock dan waktu itu mulai jadi Kayak orang depresi, stres gitu, iya, depresi, ngomong sama binatang. Oh, jadi kamu pernah mengalami posisi Pernah di mana mengalami, iya. stresnya? Pernah jalan-jalan sama di jalan-jalan pernah? Iya di jalan-jalan, pakai Oh. baju yang nggak bener. Itu selama beberapa tahun. Itu dari bulan November tahun 2010 ya, 2010, 11 mungkin. Dari November 2011, 10. 2010 sampai. Sampai Januari, Jadi ada sekitar 3 bulan lebih Iya. kamu menikmati stres, depresi sampai depresi, gangguan jiwa. sampai gangguan jiwa. Oke. Karena sudah ngomong sama binatang. Saya waktu itu berpikir saya bisa dengar apa yang binatang katakan ataupun orang lain, isi hati orang lain saya bisa dengar. Oh ya. Sampai di titik itu kegilaan saya. Oke, teman-teman. Asik nih. Jadi lanjutnya dari pernah mengalami sakit jiwa, selanjutnya kenapa itu- bisa sekolah teologi ya? Nah, pas waktu itu sudah sekarat kan, karena beberapa bulan sebelum saya sekarat banget itu, Ya. saya udah nggak tidur, Iya benar. nggak tidur selama beberapa mingguan itu. Pasti kan udah lemas kan, tenaga habis dan waktu itu sudah hampir mati kayaknya, karena mata terbuka, pandangan udah nggak ada, Iya. kaki udah nggak bisa rasa lagi gitu kan. Orang-orang sudah kumpul di rumah, tetangga-tetangga nangis, saya nafasnya udah susah gitu, tarik panjang-panjang kayak nggak tarik nafas, Oh ya. udah mau mati waktu itu. Saya ingat waktu itu akhir-akhir Desember tahun 2011 gitu, 110 ya. Dan mama saya telepon, opa saya sudah meninggal, almarhum Deki Nayawan. Dia datang dan doain saya. Saya waktu itu bisa nafas lagi, mata bisa lihat lagi, dan bisa duduk lagi. Belum sembuh total, malamnya dibawa ke dokter untuk beli obat, saya minum, dan saya bisa tidur. Proses itu waktu itu dokter bilang gini, Bu, untung cepat dibawa, kalau enggak anak ini gila selamanya gitu. Oh ya. Dan minum obat ini, katanya dokter, kalau obat ini habis, anak ibu sembuh. Dan disitulah mulai proses kesembuhan. Pas saya sembuh, saya ikut satu latihan kepemimpinan pemuda remaja gereja. Waktu itu dipimpin pematerinya Pak Michael Yakobus, saya masih ingat. Iya. Dan MC-nya saya masih ingat, John Loy sendiri. Oh ya, saya sendiri waktu itu. Di Gemim Bukit Berkat ya? Oh iya, betul. Ya. Itu tahun 12 ya. 11. Iya, 2011. Iya, 11. Iya, antara tahun-tahun. Iya. Saya ungkapin janji di situ. Saya mau jadi hamba Tuhan, saya bilang. Saya mau jadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, saya kemudian tertarik untuk melayani Tuhan karena saya pikir saya hidup sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Iya. Makanya saya sekolah, walaupun waktu itu keluarga nggak punya duit, pendaftaran di teologi itu mahal loh guys. Ya,
saya berusaha untuk sekolah, sekalipun harus kumpul duit dulu, naik kapal dulu pas lulus SMA, kumpul duit untuk bisa sekolah teologi. Oh, jadi Dibantu orang tua. sebelum masuk sekolah teologi cari Pernah. duit dulu. Iya. Ya, cari duit dulu, kumpul, kalau udah cukup baru mendaftar. Itu daftarnya pada tahun 12. 2013. 2013. 2013. Jadi Selama tahun 2012 saya naik kapal, oh ya. cari duit kerja. Oke. Jadi mimpi walaupun nggak jadi kapten kapal, setidaknya pernah jadi ABK kapal. Iya, pernah jadi ABK kapal, pernah di laut juga, Pernah ya. di laut juga, no problem ya. Kalau itu memang proses Tuhan, Proses Tuhan. untuk mengantar Patrick sampai di posisi itu, ya kita mau gimana. Iya. Selanjutnya, ketika mendaftar teologi ya, itu pure dana dari Patrick atau Ada juga dari orang tua. dari orang tua? Orang tua bantu. Iya. Awalnya semester pertama aman-aman sih, tapi kemudian di saat-saat panas-panasnya kuliah, Mhm. papa terus tiba-tiba berhenti kerja waktu itu dan tidak punya dana lagi. Mau ya. kuliah, mau masuk semester berikut udah nggak punya duit. Oke, udah nggak punya duit. Iya, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim satu orang yang bisa bantu saya. Mhm. Siapa namanya? Cancan ya? Oh yes, si Chan. Chan, Chan. ya. Iya. Nggak pernah lihat muka, nggak pernah ketemuan, mau aja bantu saya 3 juta ya. Oh iya, iya betul. Iya, itu berkat juga Luis kenalin aku sama dia. Oke, jadi teman-teman pada tahun itu saya masih ingat. Jadi ada teman saya di Jakarta yang aku cerita bahwa ada teman saya mau lanjut semester kedua di perguruan tinggi teologi. khususnya teologi ya, tapi nggak ada duit. Maka dia bilang, oh coba cari dulu bantuan yang lain. Kalau memang nggak ada nanti saya kabarin. Dan puji Tuhan di saat itu diberikan dana. Iya. Ya langsung saja saya kasih ke Patrick waktu itu untuk tambah biaya masuk lanjut di semester yang kedua. Gitu. Dapat jalan terus sampai setiap mau ganti semester itu Ada saja ada kendala pertolongan saja ya. Tuhan. Dan tapi karena saya niat loh, saya rindu, saya berdoa, Tuhan saya mau jadi hambamu gitu kan. Ya. Dan Tuhan buka jalan. Oke. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang berhasil dalam pendidikan itu duit bukan menjadi masalah sama sekali. Oke. Itu omong kosong kalau ada orang yang mengatakan saya nggak bisa sekolah karena duit. Iya. Omong kosong bagi saya sih. Hmm, Karena paling utama niat sih. Oke. Jadi, Jadi niat yang paling utama. Iya teman-teman, niat. Jadi buat kalian yang di luar sana, yang lagi nonton Netcast, niat, jangan malas, oke? Iya. Oke, selanjutnya setelah mengikuti proses perkuliahan, pada akhirnya ditetapkan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang sarjana teologi ya, bisa masuk di pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan itu seperti apa? ya, jadi sebelumnya waktu kuliah juga tantangan yang besar juga adalah orang tua pisah. Oh ya. Orang tua sempat pisah ya, ini personal tapi bisa menjadi motivasi. Ya. Orang tua pisah di saat saya kuliah, tapi itu tidak mengendorkan niat saya untuk tetap menyelesaikan studi. Ya. Dan saya bisa selesai 5 tahun ya, 2013, 2018 saya selesai. Dan prosesnya itu memang luar biasa ketika sudah mendapat gelar sarjana teologi ya. Saya karena ini memang kalau untuk jadi pendeta ada tahapnya panjang juga kan, Ya, harus betul. masuk vikaris. Ada pada saat menanti tahap vikaris itu kan lama kan. Banyak tawaran kerja di toko lah, kerja di Iya, perusahaan lah. Tapi saya pikir untuk apa saya sekolah? Tapi hanya untuk mau kerja aja, lihat-lihat penghasilannya gitu kan. Oh iya betul. Saya harus masuk ke gereja untuk melayani Tuhan karena itu panggilan saya. Jadi saya pergi ke sebuah gereja yang saya tahu membutuhkan bantuan. Saya bawa berkas-berkas dan saya datang untuk menjadi orientasi pendeta di jemaat itu. Dan puji Tuhan sudah mau masuk 2 tahun untuk pelayanannya. Oh, Di sudah gereja. 2 tahun membantu pelayanan ya di gereja Iya. yang saat ini Patrick. Oke, mantap, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi tidak mengurangi semangat ya dengan begitu banyak proses hidup, Iya. tantangan Patrick dari awal sebelum masuk kuliah sampai selesai kuliah juga proses itu luar biasa. Saya sangat terinspirasi juga secara pribadi karena tidak semua orang punya hati yang seperti ini gitu. Ya tidak semua teman-teman. Ada banyak bro yang kebanyakan maunya enak-enak saja.
hidup itu enak-enak saja. Maunya pengen, apalagi anak-anak sekarang, anak kaum milenial sekarang pengen yang instan Iya. gitu. Tidak mau mengikuti proses hidup gitu. Jadi buat teman-teman, ini salah satu pembelajaran sebenarnya. Kalau kalian mau hebat, mau luar biasa, tentunya harus mengikuti proses. Gitu, Iya. benar. Nah. Ya, jadi sampai di titik ini mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan buat teman-teman yang lain, kata-kata yang biar mereka bisa ingat terus gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton, hidup ini berat memang ya. Hidup ini memang berat. Dan bukan hidup kalau tidak ada masalah. Iya. Kalau tidak ada masalah itu orang mati. Itu selesai masalah. Kalau memang hidup, pasti ada banyak tantangan, apalagi dalam mencapai sebuah impian. Tapi dalam hidup ini, sukses yang sebenarnya itu bukan tentang bukan tentang apa yang kita capai, tapi bagaimana kita mencapainya. Oke. Ya. Jadi sukses yang sebenarnya adalah bukan bagaimana apa yang kita capai, Bukan tentang apa yang kita capai, Tapi tetapi bagaimana kita mencapainya. Kita mencapai dengan cara yang baik atau cara yang tidak benar. Instan atau penuh Instan dengan atau dengan punya proses yang luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi tentunya saya secara pribadi, bahkan teman-teman mungkin di rumah, bahwa kamu tidak usah khawatir. Iya. Kamu lahir sebagai anak yang tidak ada orang tua, Iya, gitu, atau lahir memiliki kemampuan ekonomi yang sangat lemah atau di bawah, jangan usah khawatir. Jangan usah khawatir. Jadi proses hidup ini akan mengajari kita untuk capai mimpi kita, betul tidak? Benar. Yang penting percaya kepada Tuhan kita, Iya. Sang Pencipta, bahwa apa yang kita lakukan pasti berhasil. Pasti berhasil. Amin. Iya. Jadi teman-teman, inilah sebuah cerita yang membatasi waktu pertemuan kita. Tadi tidak apa-apa, luar biasa Patrick sudah bisa berbagi inspirasi dengan teman-teman kaum milenial yang ada di Netcast. Semoga bisa terinspirasi Iya. dan cerita singkat bagaimana Patrick bisa mencapai sampai hari ini sebagai orang muda yang melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya. Siap. Oke, demikianlah. Terima kasih Patrick sudah Terima hadir. kasih. Tetap jaga kesehatan, Iya. jaga jarak, tetap terus pakai masker jika di luar, Siap. dan agar supaya orang tua kita, bahkan keluarga kita tetap selamat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, dan yang terakhir buat teman-teman, nantikan episode selanjutnya. Episode 5 kita akan berbincang-bincang juga dengan salah satu narasumber dari komunitas pencinta alam. Jadi kita undang juga. Wajib Jadi, nonton. Wajib nonton. Untuk itu yang belum like, comment, subscribe, langsung saja. Kita belum akhiri. Yang dari tadi nonton langsung di like, comment, atau kalian memberikan saran masukan buat kami mengundang siapa, langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa tentunya subscribe channel ini, bagikan agar supaya banyak orang yang bisa melihat cerita-cerita yang bisa menginspirasikan lewat Netcast. Yes. Netcast ini program dari Jalan Picture Entertainment khusus kaum milenial. Terima kasih Patrick, selamat kasih. malam, sukses selalu, Tuhan memberkati, dan salam Netcast. Salam Netcast. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.